segenap ucapan syukur kita sama Tuhan pagi ini. Katakan ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah kepadamu Tuhan di hadapan tata kemuliaan. Kami tinggikan Kau. Saya kita katakan ku naikkan syukur. Ku naikkan padamu Yesus. Amin. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tata kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami tinggikan, agungkan selamanya. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Yes. Kemuliaan hanya bagimu. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan, terpuji namamu Tuhan. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari jemaat di sisi katakan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Katakan terpuji namamu Tuhan. Sambil berdiri bersama-sama katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi. Katakan terpuji namamu. Segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Sebab kemuliaan, kemuliaan, oh terpuji
Terima kasih Tuhan. Katakan Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, sebab Kau layak. Sebab Kau layak disembah. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. We worship you. Kiara barabashe, kiara borabase. Kiara barabashe, kiara borabase, kiara borabase. Terima kasih Jesus. We worship you. We worship you. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Sebab Kau layak, layak disembah. Terima kasih Tuhan. We worship you. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami akan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan Engkau Tuhan pujian kami. Engkau Tuhan pujian, yes. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu Tuhan penuhi tempat ini. Penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari angkat tangan-Mu, angkat suara-Mu, katakan Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu
penuhi tempat ini. Kami menyembah-Mu Tuhan, sembah Kau dalam bait-Mu. Amin. Tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam kala-kala Kau Tuhan. Tuhan, Kau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu penuh tempat. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam kami tersungkur menyembah-Mu. Di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Mari jemaat di sisi saja katakan, angkat tangan-Mu, katakan Kau Tuhan pujianku, Kau Tuhan. Kau Tuhan kemuliaanku, Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Penuhi tempat ini. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam, hanya di dalam bait-Mu ku tersungkur di hingga kemuliaan-Mu Tuhan kan nyata dalam-Mu. Sekali kita katakan, kita bawa pujian kita sama Tuhan pagi ini, katakan Engkau Tuhan ku sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam, hingga kemuliaan-Mu nyata Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam, hingga kemuliaan-Mu nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan pujian kami, Engkau Tuhan kemuliaan kami. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau bersuka, kami mau bernyanyi karena Tuhan baik buat kami. Terima kasih Bapak, kami siap syukur, kami siap menyanyi, kami siap memuji, kami siap melompat meninggikan nama-Mu. Mari jemaat di sisi yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, haleluya.
Sebab Dia baik, bahwa saya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik. Everybody say la 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 la. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Yes, ada kasih-Mu tak berkesu. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam sana. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Kakiku melompat, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih. One more time. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji, sebab kasih-Mu gak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan dalam. Tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang. Kakiku melompat, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari lambaikan tangan kita sama-sama, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Coba di sini katakan bersyukurlah, sebab Dia baik, bahwasanya. Saya katakan bersyukurlah, bersyukur, hey, sebab Dia baik, sebab bahwasanya kasih. Semua melompat buat Tuhan, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selam kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. Terbaik buat Allah kita. Ajaib Kau Tuhan. Semua bisa tepuk tangan sekolah yuk. Sama-sama katakan tak terbayang kebesaran-Mu, tak tertanding kekuatan. Kau megah atasku Tuhan.
Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu. Sebab kau raja atasku. Mari angkat tanganmu, katakan kau yang layak. Hanya kau yang layak itu. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Katakan tak terbayang, tak terbayang. Amin. Kau megah bagiku Tuhan. Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu. Kau raja atasku. Sebab dia yang layak saudara. Hanya kau yang layak. Sungguh ajaib kau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Hey! Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Sebab kau Raja mulia. Katakan hanya kau yang layak, hanya kau yang layak. Sebab hanya kau Tuhan yang layak. Come on. Hanya kau yang layak ditinggikan. Sebab kau layak Tuhan. Hanya kau yang layak. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan ajaib kau Tuhan. Come on. Ajaib kau, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak memerintah selamanya. Say Jesus. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak memerintah selamanya Tuhan. Yesus kaulah Raja mulia. Everybody say Raja mulia. Raja mulia. One more time. Raja mulia. Lebih dahsyat lagi buat anak kita, come on. Haleluya. We worship you. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau besar di tengah-tengah kami Tuhan. Kau bertahta di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta Engkau, ku cinta selamanya. Katakan Yesus. Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwaku, buat jiwa, buat jiwaku. Katakan Yesus. Yesus yang termanis buat jiwa. Ku cinta, ku cinta selamanya. Kau yang percaya Yesus yang termanis, angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Terima kasih Tuhan, buat jiwa. Panggil namanya Yesus, Yesus. Buat jiwa, ku cinta, ku cinta. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwaku, buat jiwa, buat jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat jiwa, ku cinta selamanya. Katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat jiwa, buat jiwaku. We call Jesus. Yesus yang terbaik buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Angkat tanganmu, angkat suaramu lebih tinggi lagi. Katakan Yesus, Yesus. Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwaku, buat jiwaku.
Mari angkat tanganmu sekali lagi. Katakan Yesus yang termanis. Yesus yang sekarang tanpa musik, nyanyikan lagu ini dengan penuh kerinduan. Katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwa. Kepada Pastor Daniel. Buat jiwa. Katakan buat jiwaku. Namanya Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Katakan ku cinta engkau selamanya. Ku cinta selamanya. Katakan ku cinta selamanya Tuhan. Ku cinta selamanya. Betul Tuhan, hanya Yesuslah yang terbaik dan termanis buat jiwa kami Tuhan. Jiwa kami perlu pulih, jiwa kami perlu disegarkan, hanya karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, kiranya hamba-Mu yang Kau pakai ini Tuhan. Jadi saluran dari firman-Mu Kau urapi, berkati kami. Dan kami yang mendengarnya Tuhan, kami seperti tanah hati yang subur Tuhan, yang dimana firman itu, benih firman itu akan tertanam dengan baik, tumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan dan terlebih lagi kami mau melakukannya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, saudara sekalian, shalom. Shalom kembali untuk kita semua yang berada di onsite dan online. Ya, sekali lagi karena kita mau membantu pemerintah untuk mencegah percepatan lajunya tingkat COVID di Indonesia. Kita mengambil satu langkah antisipasi, tapi ini pun juga disertai dengan ada aturan tambahan dari pemerintah Jakarta, pemerintah daerah Jakarta, perihal tentang pembatasan dalam hal beribadah. Nah ini sudah kita lakukan, jadi sudah kita ikuti sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi hal tersebut, pembatasan tersebut tidak membatasi kita untuk mendapatkan berkat dan sukacita dari ibadah. Tapi itu hanya sebagai cara. Tapi ibadah, berkat dan sukacita itu yang kita terima adalah sukacita dan berkat yang sama setelah kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau membuka satu firman Tuhan, dan karena kita masuk dalam bulan Februari, ini kita masuk dalam tema besar dalam bulan Februari, yaitu kesehatan jiwa. Jadi Sinode GBI, Ketua Sinode GBI
mencanangkan tema 1 tahun mengenai kesehatan spiritual. Januari kemarin kita membahas tentang kesehatan roh, spirit. Februari kita hari ini membahas tentang kesehatan jiwa, soul. Nanti Maret kita akan juga membahas tentang kesehatan tubuh. Loh, kok Pak ada 3? Memang manusia ini terdiri dari 3. Ada ayatnya, ada dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, boleh dibuka sama-sama. Semoga Allah memelihara engkau dengan tak bercacat, dengan sempurna, yaitu roh, tubuh, dan jiwamu. Boleh dibuka? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Sudah menemukan? Mari kita membaca bersama-sama. 2, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi disebutnya namanya trikotomi. Tri itu 1, 2, 3, 3 ya. Jadi 3 bagian dalam tubuh kita. Nah 3-3 ini harus sehat. 3-3 ini harus terpelihara. Jangan hanya 1 saja. Oh Pak, kalau bukannya dengan roh itu sudah cukup Pak. Yes, itu yang utama roh. Tetapi tahukah kita bahwa jiwa menjadi satu celah buat kita. Jiwa itu jalan masuk dosa. Jiwa itu jalan masuk masalah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan atau kesakitan rohani. Jadi jiwanya juga harus sehat. Di dalam jiwa terdapat emosi atau perasaan dan kehendak dan pikiran. Dengan kehendak kita bisa memilih. Ingat Adam dan Hawa jatuh karena salah dalam memakai kehendaknya. Ada something wrong with the soul. Ada masalah di dalam jiwanya. Salah. Seorang juga bisa jatuh dalam hal jiwa. Ya. Seorang yang kena masalah bertubi-tubi, belum selesai satu, pernah gak saudara? Jadi kalau kata pepatah bilang, seperti sudah jatuh ketiban tangga, ya, lalu keruntuhan durian. Gambarannya, ya. Jadi bertubi-tubi, belum selesai satu. Saya ngomong sama istri saya, kalau saya memang orangnya agak bisa memanage masalah konflik. Tapi kalau sudah bertubi-tubi, ya, bertubi-tubi berulang-ulang itu bisa agak, ya namanya manusia ya, semua juga manusia bisa, itu bisa oleng juga saudara-saudara. Ya, ya. Kalau satu mungkin bagi saudara kecil, tidak mengaruh. Tapi kalau sudah bertubi-tubi, nah inilah bisa dilihat bagaimana kesehatan jiwa kita atau tidak. Jadi jiwa itu sangat penting. Jiwa yang sehat itu sangat penting. Ibrani 4 ayat 12 juga mengatakan firman Allah itu seperti pedang yang tajam, memisahkan antara roh dan jiwa. Jadi roh dan jiwa itu berbeda, saudara-saudara. Saat orang yang kuat rohnya, tetapi dia mulai diganggu jiwanya, salah. Ya, gangguan jiwa itu bukan seperti orang yang ada di grogol aja, saudara-saudara. Ya, itu dia udah nggak bisa mikir dengan sehat. Tetapi juga gangguan dalam perasaan kita, emosi kita. Orang yang gampang emosi itu bisa jadi celah buat iblis memasuk dosa, memakai itu untuk sarana dosa kita. Anak-anak muda, ya saya juga pernah muda karena saya juga pada saat ketemu istri saya pakai perasaan, ya bukan pakai apa-apa, jadi pakai perasaan. Dari perasaan cinta, ya akhirnya mulailah kita masuk sampai ke pernikahan. Itu kalau sampai. Gimana kalau putus, ya? Itu juga bisa banyak anak muda yang terganggu masalah jiwanya karena masalah putus cinta. Bener ya? Apalagi pasangannya satu gereja.
putus cinta dua-duanya keluar dari gereja bisa. Ini berarti masalah jiwa bisa mengganggu masalah rohani kan? Secara nggak langsung. Ya, oh, ibu ada pernah punya pengalaman jangan-jangan. Ya, jadi hati-hati. Coba cek kembali apakah jiwa kita sedang sehat. Ya. Ada satu tokoh besar di Alkitab yang luar biasa. Hebatnya Tuhan pakai sedemikian rupa. Tapi ada satu peristiwa di mana hamba Tuhan ini, orang yang luar biasa ini, menganggap dirinya tidak berharga. Batinnya goyang. Batinnya tidak teguh. Batinnya lemah. Kok bisa, Pak? Jadi, saudara tidak sendirian. Kita mungkin pernah atau sering melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi setelah kita lihat, setelah kita rasakan, ada masalah lain. Akhirnya kita mulai meragukan Tuhan. Bukan bagaimana saudara meragukan Tuhan, tapi bagaimana saudara bangkit dari keraguan saudara. Ya, mungkin saat ini saudara sedang ragu, kok Tuhan enggak selesai-selesai masalahnya. Saya udah doa, tapi firman hari ini meneguhkan batin kita yang lemah, yang menguatkan keraguan kita, sehingga dari keraguan menjadi mukjizat. Amin. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-15. Ini ada satu cerita, rangkaian cerita yang harus kita baca. Karena dari rangkaian cerita itu kita akan dapatkan dua hal. Yang pertama, mengapa manusia bisa sakit jiwanya atau goyah batinnya. Lalu kalau kita sudah tahu penyebabnya, lalu bagaimanakah caranya kita sembuh atau menjadi kuat atau jadi menang dari batin yang goyah. Ayo kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 20 ayat 1 sampai 15. Sudah menemukan semua? Kita baca silih berganti ya. Saya 1, saudara 2 dan begitu selanjutnya. 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?"
Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Terakhir 15. Cerita ini sambungan dari apa yang pernah saya sampaikan ya. Kalau nggak salah bulan lalu tentang seorang Nabi Elia, dia membunuh 850 Nabi Baal dan Asyerah. Saat itu dia berkata dengan lantang dan menantang nabi-nabi itu. Dan akhirnya dia menang karena pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Ya, dia membunuh nabi-nabi itu dengan gagah berani. Tapi apa yang kita baca ini seperti seolah-olahnya terbalik dari karakter dari Elia. Seolah-olah ini kebalikannya dari Elia. Kok Elia menjadi seorang yang berbeda dengan apa yang kita baca dari 1 Raja-Raja 18. Antara 18 dan 19 berbeda sekali. Ada something wrong di dalam jiwa Elia. Dan itu bisa saja dialami oleh saya dan saudara. Ada saatnya kita penuh dengan keyakinan. Karena kita merasa Tuhan di dekat kita, kita banyak melihat mukjizat. Tapi ada saatnya kita lemah. Ada saatnya kita sedang jatuh, sedang lelah jiwa kita, batin kita, sedang tegak teguh. Itu normal, itu bisa terjadi. Makanya pada saat saya lihat judul batin yang teguh, saya langsung teringat tokoh ini. Ini tokoh yang luar biasa. Yang bisa kita jadikan sampel. Orang yang luar biasa saja. Nabi besar. Tahu ya di Alkitab itu sebenarnya ada nabi besar, ada nabi kecil pembagiannya. Elia itu masuk dalam kategori nabi besar. Bisa mengalami depresi. Sampai akhirnya apa? Cukuplah Tuhanku, ambillah nyawaku. Itu mungkin bisa datang kepada siapapun saudara yang duduk di sini. Tetapi yang kita mau pelajari adalah how, not how, tapi why. Kenapa kok bisa begitu? Dan habis itu how, bagaimana caranya dia bangkit kembali dan Tuhan membangkitkan dia. Nah ini harus terjadi bagi kita. Tuhan mau kita bangkit dan Tuhan akan membangkitkan batin kita, meneguhkan batin kita. So kita baca bersama-sama. Yang pertama dari ayat yang kedua, di mana mengapa batin Elia menjadi goyah? Karena ancaman. Ada threat, ada ancaman dari Jezebel. Saat dia menghadapi Raja Ahab dan beserta nabi-nabi Baal, benar-benar berani. Tetapi Ahab dalam ayat pertama, dia menghadap ke istrinya. Ya. Jadi suami-suami ini suka curhat kepada istrinya, malah istrinya yang lebih berani dibanding suaminya. Jadi Ahab ini mungkin masuk ke dalam kategori STI ya, suami takut istri ya. Suami takut istri. Dia cerita sama istrinya, ya, lapor sama istrinya. Aduh, nabi-nabi kita kalah sama si Elia kemarin. Wah, dalam ayat yang kedua Jezebel marah. Dan dia bilang, dia perintahkan supaya Elia itu dibuat sama seperti salah satu nabi, yaitu dibunuh.
Jadi ada ancaman yang datang kepada Elia. Sehingga dia sudah tidak lagi berani. Nah, mungkin saudara, kita goyah dan jatuh karena ancaman. Yang namanya ancaman itu ada yang sifatnya benar-benar nyata. Ada orang yang telepon ancam. Ya, atau jiwa kita terancam saat kita menghadapi bahaya. Atau kadang-kadang ancaman itu hanya ada di dalam perasaan kita. Itu proses kita, proses pikiran kita, aduh saya nanti gini gimana? Lalu kalau misalnya kayak begini gimana? Ini gimana? Aduh saya terancam. Padahal kenyataannya tidak separah apa yang kita pikirkan. Ancaman itu bisa nyata, ada juga bisa dari hasil proses pikiran kita yang salah. Saat manusia terancam, dia akan cenderung suka lupa dengan apa yang Tuhan telah buat hidupnya. Jadi saudara, saat saudara terancam, itu haruslah kita kembali mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Ya. Kadang-kadang juga ancaman itu tidak benar-benar mengancam sebenarnya. Yang tadi saya katakan hanya ada dalam pikiran kita aja. Ketakutan itu. Saya pernah, tadi juga saya kesaksian pagi, ancaman masalah finansial ya. 20 tahun lalu saya masih sendiri ya, hidup baru kerja, dapat kartu sakti. 20 tahun ya. Ya, ini tahun berapa? 2022 ya. Oh, 21 tahun lalu, kurang lebih. Dapat kartu sakti. Satu kartu kita dapat bisa uang, yaitu kartu kredit. Bukan hanya satu, tapi banyak, beberapa. 2 atau 3. Sorry, ada 5 sebenarnya. Tetapi dari 5 itu, karena anak muda ya masuk dalam kehidupan kerja, kerjanya cuma 1 tapi kartunya 5, bayangin saudara-saudara. Mungkin ini juga bisa terjadi sama saudara ya, lebih besar pasak daripada tiang. Kerjanya 1, kartunya 5. Kalau di total kartunya menjadi lebih besar berkali lipat daripada penghasilannya. Nah ini celah buat salah, jatuh. Akhirnya spending gak sanggup buat membayar semuanya. Hanya sisa kalau nggak salah 3. Nah dalam pikiran saya merasa terancam. Pikiran, wah ini kalau nggak bisa bayar gimana? Ini nanti kalau bunganya gimana? Tambah lagi, tahunan. Sampai bertahun-tahun. Ini pasti akan meledak, lebih besar daripada pokoknya. Lalu ada satu keberanian dan ditopang sama istri saya, ayo kita sama-sama selesaikan, kita hubungin. Jadi biasanya dikejar-kejar, kita yang telepon mereka. Ya. Jadi tukang tagih hutang kita teleponin, kita teror. Jadi telepon maksudnya, ini saya mau bayar ya semuanya. Gini. Oke. Nah lalu ternyata yang saya takutkan itu tidak terjadi. Saya pikir bunganya akan bertambah. Jadi komunikasi, beranikan diri, hadapi, katakan bahwa oh begini. Dan mereka memberikan satu jalan keluar. Akhirnya itu selesai. Jadi mungkin permasalahan saudara berbeda. Ada ancaman hubungan saudara dengan kawan, hubungan saudara dengan keluarga. Pikirannya, wah kalau saya begini nanti dia curigai saya. Kalau saya begini aja nanti dia menjadi besar kepala. Kalau saya begini, jadi banyak ketakutan itu yang sebenarnya tidak nyata. Itu cuman bayang-bayang kita aja. Nah saudara juga harus menang dari hal itu. Ya, saudara harus menang dari bayang-bayang ketakutan. Bukan dari ketakutan, tapi bayang-bayang ketakutan. Lanjut ya, apalagi yang akhirnya membuat Elia menang. Maksudnya Elia jatuh dalam jiwanya lelah dan jiwanya goyah. Ayat yang ke-14.
Dia katakan bahwa hanya aku seorang diri. Pergilah dia masuk ke dalam padang gurun sendirian. Orang yang goyah batinnya akan semakin goyah saat dia merasa dirinya sendirian. Lonely. Biasa kalau yang menyendiri itu lagi ada pergumulan dalam hidupnya. Ya. Jadi jangan saudara kita sendirian. Kita harus libatkan pasangan kita, teman kita. Kita punya komunitas. Gereja ini juga salah satu komunitas. Kenapa namanya community? Karena kita membuat satu komunitas. Kalau misalnya dibentuk bukan cuma untuk ibadah saja, tapi harus menjadi komunitas. Dia merasa sendirian. Bukan hanya sekali dia katakan kepada Tuhan, aku seorang diri. Tapi 2 kali bilang, aku seorang diri Tuhan. Sendirian. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-3, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi sebenarnya dia punya teman, yaitu bujangnya. Elia itu punya teman, bujangnya. Tetapi malah dia meninggalkan bujangnya. Sebenarnya dia bukan seorang diri, tapi dia yang merasa sendirian dan bahkan dia meninggalkan orang-orang. Dan Elia terlalu fokus kepada masalahnya. Dia melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia tidak tanya Tuhan dulu harus bagaimana. Tetapi pada saat ancaman itu datang, apa yang dikatakan di ayat kedua, ayat ketiga, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia gak bertanya dulu. Coba aja kalau kita berandai-andai, sama seperti Elia yang dulu, apa-apa dia tanya Tuhan. Tuhan harus bagaimana? Tuhan kau buat. Pada saat dia mendirikan mezbah dan akhirnya turun hujan. 12 batu dia ikutin suruh susun. Parit dibuat mezbah, dikeliling mezbah dia ikutin. Basahin air dia ikutin semuanya. Tapi kok kenapa saat itu dia tidak komunikasi sama Tuhan? Malah dia mengambil keputusan sendiri dan dia langsung pergi. Ini juga salah satu kunci kejatuhan. Yaitu kita tidak komunikasi sama Tuhan. Kita enggak pernah tanya Tuhan lagi. Kita ambil keputusan sendiri. Langsung pergi. Coba berandai kalau saat itu dia seperti Elia yang dulu komunikasi yang baik dengan Tuhan. Mungkin dia akan bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Mungkin saja Tuhan akan berkata, hadapilah, aku akan menolong engkau. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia berpikir sendiri, ketakutan sendiri, dan dia menyendiri. Dia berkata sama Tuhan waktu itu, akulah yang membunuh membunuh nabi-nabi itu. Aku ialah yang mendirikan mezbah itu. Ya, terkadang kehebatan kita itu bisa mengganggu komunikasi kita dengan Tuhan. Kehebatan kita itu bisa membatasi kekuatan Tuhan untuk diri kita. Paham ya? Bisa saja Elia melakukan itu karena dia menganggap apa yang dia lakukan itu bukan seluruhnya dari Tuhan. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya dia. Jadi pada saat masalah itu datang, dia gak tanya Tuhan lagi. Dia mengukur kehebatannya dia. Wah ini gak bisa nih. Saya gak bakal bisa menghadapi semuanya. Kalau kemarin Nabi Baal, mereka mungkin nabi-nabi yang tidak dibekali sama kehebatan perang, senjata perang. Tapi ini pasukan Isabel akan membunuh dia. Dia mulai mengukur kekuatannya dia sendiri tanpa menyertakan Tuhan. Nah, apakah ini juga terjadi bagi kita? Saat masalah itu datang, kita ukur masalah itu dan kita batasi Tuhan. Ini enggak bisa. Kita hanya berpikir secara logika tanpa penyertaan dan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Elia itu fokus kepada masalah sehingga batinnya goyah.
Dan hal ini bisa saja terjadi pada kita, diri kita. Nah, lalu bagaimana caranya Elia bisa bangkit dan Tuhan membangkitkan Elia? Yang pertama, ayat 9 dan 10 dari 1 Raja-Raja 19. Dia datang mulai bangun komunikasi dia dengan Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya. Jadi sudah bangun komunikasi dengan Tuhan. Terkadang Tuhan membiarkan kita, memberikan masalah buat kita, atau membiarkan kita dicobai oleh masalah, karena Tuhan mau perbaiki komunikasi kita dengan Tuhan. Yang udah lupa doa, yang udah lupa tanya Tuhan, dibiarkan Tuhan lemah dan jatuh, akhirnya kekuatan Tuhan menjadi nyata. Dia balik lagi kepada Tuhan. Tuhan rindu untuk kita komunikasi dengan dia. Lihat cara Tuhan berkomunikasi dengan Elia. What are you doing here? Apa yang kau lakukan Elia? Itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena Tuhan tahu apa yang dilakukan Elia. Tapi Tuhan mau ada komunikasi antara kita. Bukan hanya sedikit komunikasi, minta uang, minta mukjizat. Tuhan beri. Tapi Tuhan mau ada keintiman di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 34 ayat 17 dan 18. Mari kita buka. Seorang yang berseru kepada Tuhan, dia akan disembuhkan patah hatinya. Mazmur 34 ayat 17-18. Kesesakan jiwanya akan dilepaskan. Sudah? Mazmur 34 ayat yang 17-18. Yuk sama-sama baca 2, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu sebenarnya dekat pada orang yang patah hati. Dia mau menyembuhkan luka kita, patah hati kita. Dengan kita datang kepadanya berseru-seru. Datang kepadanya. Mungkin kita sudah lupakan mesbah doa kita. Mungkin sudah kita lupakan penyembahan kita kepada Dia. Yuk kembali lagi. Lalu apa yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan dan juga dilakukan oleh Elia? Yang kedua adalah Tuhan menguatkan Elia dan meneguhkan Elia lewat malaikat yang memberi makan. Ayat 5 dan 7 dikatakan bahwa Elia dia sudah depresi, dia istirahat di bawah pohon arar. Dia tidak bisa melanjutkan lagi perjalanannya. Tetapi dalam ayat 5 dan 7, 2 kali malaikat Tuhan menyentuh dia. You see, kita lihat menyentuh. Tuhan itu menyentuh Elia. Hatinya. Dia tahu kebutuhannya saat itu. Tuhan yang sama juga menyentuh hati kita. Dan Tuhan yang sama tahu apa yang menjadi kebutuhan. Elia saat itu lelah. Secara fisik dia juga lelah. Secara jiwa dia lelah. Tapi Tuhan juga mengobati kelelahan fisiknya dengan memberi makan. Apa yang dia kasih makan? Roti bakar dan air. Tadi saya iseng, saya bilang kan tadi ibadah pertama, ini adalah roti bakar pertama yang ada di dunia. Dan Tuhan yang buat. Jadi roti bakar itu adalah makanan rohani saudara-saudara. Dan saya search roti bakar gak ada lain. Cuma itu aja roti bakar Tuhan buat.
Jadi habis ini kita makan roti bakar. Mungkin saat itu kalau misalnya ada kopi, saya rasa Tuhan kasih kopi juga. Roti bakar plus kopi, aduh mantap banget. Ya, ini sinyal. Jadi Tuhan memberikan dia lewat malaikat. Saudara, sadar gak? Mungkin saja sebelah kita itu adalah yang diutus Tuhan untuk menghibur kita, ya, menguatkan batin kita. Suami kita, istri kita bisa menjadi malaikat yang Tuhan utus. Teman saudara, siapapun yang ada di sekeliling saudara yang memberikan positif respon, dia adalah orang yang mungkin saja diutus Tuhan untuk membangkitkan batin kita. Lewat sentuhan, lihat sentuh. Bukan sesuatu yang luar biasa Tuhan lakukan. Tuhan bisa jawab kita lewat sesuatu yang sederhana. Gak perlu yang di dalam pikiran kita Tuhan itu sesuatu yang besar. Nah ini ada hubungannya sama nanti yang ketiga. Kita selalu melihat Tuhan itu sebagai sesuatu yang besar, yang hebat, yang luar biasa, spektakuler. Padahal Tuhan juga bisa bekerja lewat mukjizat yang sederhana. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia katakan bangunlah, makanlah 2 kali. Bangunlah, makanlah. Dan bahkan dalam ayat 15 Tuhan mengencourage Elia dengan pergilah dan kembalilah ke jalanmu. Biarlah kata-kata pergilah dan kembali ke jalanmu itu menjadi satu hal yang membangun kita. Tuhan mau kita yang tertidur jiwanya, yang lelah jiwanya, bangun, makan. Makan dari Tuhan. Bangunlah. Lihat ke depan, teguhkan hatimu. Saya selalu melihat perjalanan rohani seorang Kristen seperti ibaratnya dalam satu trek, lomba. Sama seperti Paulus mengatakan kita itu seperti dalam perlombaan. Mulai dari start sampai finish. Itu ada jalan, benar ya? Kadang-kadang kita lari sekuat mungkin. Saat roh dan jiwa kita sedang powerful, kita lari sekuat mungkin. Tapi ada saatnya kita jatuh kan, lemah kan. Kita berjalan lambat. Tetapi tetap berjalan. Jangan berhenti berjalan. Tetap berjalan. Tapi ada kalanya mungkin kita menyimpang dari jalan yang Tuhan telah tetapkan. Belok ya, karena kan tadi ya manusia itu punya kehendak, punya jiwa, pikiran. Dia belok ke kanan. Tetapi firman pada siang hari ini berkata, bangunlah, teguhkan hatimu, kembalilah ke jalan. Ayat 15, Elia diperintahkan Tuhan, pergilah Elia, kembali ke jalanmu, kembali kepada panggilanmu sebagai seorang nabi. Urapi Yehu, urapi Hazael, urapi Elisa. Tuhan mau kita yang sudah mulai menyimpang, kita kembali kepada jalan kita. Dan terakhir, yaitu satu kata yang penting, bersyukur. Saat kita punya jiwa yang selalu bersyukur, itu akan memudahkan kita untuk pulih. Jadi kita gak akan selalu lihat ke depan, lihat hal yang besar, perkara yang besar, tetapi kita selalu bersyukur dalam setiap perkara. Masih dalam cerita Elia, pasal yang ayat yang ke-12 mengatakan Elia mencari Tuhan. Dia pergi keluar dari goa itu. Dia berharap Allah itu ada di tengah-tengah angin yang besar. Ini kan sudah jadi mindset dia. Allah itu harus sesuatu yang besar. Allah itu harus sesuatu yang wah. Ternyata tidak ada Tuhan di situ. Lalu dikatakan bahwa ada gempa tapi tidak ada Tuhan. Ada api tapi di situ tidak ada Tuhan.
Di mana dia Tuhan? Dia angin sepoi basah. Kayak gimana tuh angin sepoi basah ya? Sudah sepoi basah, waduh enak banget itu. Ini juga mungkin salah satu cikal bakal kipas angin yang ada itunya, mistiknya ya. Yang ada airnya itu. Itu nyaman sekali. Jadi artinya Tuhan itu enggak hanya melakukan hal yang besar. Kita harus bersyukur untuk hal-hal yang simple yang Tuhan telah berikan kepada kita. Selama ini kita hanya bersyukur untuk hal-hal yang besar. Padahal Tuhan juga bekerja lewat hal-hal yang kecil. Dan kita tidak pernah bersyukur. Saudara bisa tidur saja dengan baik, itu sudah mukjizat, saudara-saudara. Banyak orang yang di luar sana sulit buat tidur. Saudara, kita bisa nafas seperti sekarang, itu sudah jadi satu mukjizat. Ini adalah angin-angin sepoi basah yang kita harus patut syukuri. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4, kita tutup firman Tuhan kita pada siang hari ini dengan pembacaan firman ini. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang kita bangkit berdiri dan baca bersama-sama dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Sudah menemukan? 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Ada sejuta alasan kita bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Mari saudara-saudara jemaat di sisi, kita kuatkan batin kita. Tuhan mau kita punya jiwa yang sehat dengan kita datang kepadanya, bangun kembali komunikasi dengan Dia, berseru kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Dan Tuhan mau kita punya hati yang kuat dan teguh. Tuhan menyentuh hati saudara, menguatkan. Ulangan 31 ayat 6 katakan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan selalu menyertai engkau. Dan aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Kalau saudara saat ini merasa sendirian, gak ada yang menemani saudara menghadapi segala masalah. Ada Tuhan di samping saudara. Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan saudara, mari kita selalu hidup dalam rasa bersyukur kepadanya. Untuk setiap apapun di dalam hidup kita, mari kita bersyukur. Dengan bersyukur, Tuhan pulihkan hati kita. Tuhan pulihkan jiwa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, kami telah mendengarkan yang terbaik buat kami Tuhan. Tuhan, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Lebih baik terlambat daripada tidak Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau kuatkanlah, teguhkan hati kami. Kami juga mohon Tuhan, agar Tuhan yang sanggup dan Allah yang besar mampu menjawab setiap masalah kami. Tuhan, setiap hati yang lelah, Tuhan segarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita semua mempersiapkan diri kita. Hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan.
kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari cepat Tuhan saya undang bangkit beri bersama-sama. Kita katakan oleh kuasa darahmu, kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu Tuhan Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Tuhan, ini kami umat-Mu ingin mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakan kami dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Masuk dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari
Mari kita yang sudah menerima berjamuan, kita angkat syukur kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Bapa. Buat salibmu, buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan. Katakan Yesus, Yesus Engkau Tuhanku. Panggil namanya Yesus, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Anugerah keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan ini Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Persekutuan dengan Engkau dan dengan anak-anak Tuhan. Kami percaya dalam persekutuan dengan Engkau ada mukjizat. Dalam persekutuan dengan Engkau ada berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Siapa yang diberkati untuk ibadah minggu ini bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan. Terima kasih Pak Sudani untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus. Mari kita siapkan persembahan. Adakah yang belum dapat amplop persembahan di antara jemaat bisa lambaikan tangan? Sudah dapat amplop semua? Oke, kalau sudah mari kita bawa persembahan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih di tengah keterbatasan kami saat ini Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, kami masih boleh menyembah-Mu, menyanyikan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Ya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Daniel yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Tuhan pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Lewat apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-harinya. Boleh menjadi berkat buat banyak orang juga. Tuhan berkati terus pelayanannya juga. Tuhan pakai Pastor Daniel dimanapun dia berada untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati juga keluarganya, istrinya. Sehingga keluarga ini juga terus menjadi berkat buat banyak orang Bapa. Tuhan Yesus sebentar kami memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Sehingga persembahan kami nama Tuhan dimuliakan.
Lewat persembahan kami, gereja kami boleh semakin dikenal dan semakin banyak jiwa datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala hormat, kemuliaan hanya untuk nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami, para jemaat-Mu di tempat ini, berkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Lewat pekerjaan kami juga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman news untuk kegiatan gereja selama sepekan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Moses. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan dan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi di nama-nama berikut. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ikuti puasa bersama, pada hari Selasa pukul 10 malam hingga Rabu pukul 6 sore. Lalu akan dilanjutkan dengan Praise and Worship pukul 7 malam, bertempat di GBI TCC Puri Mansion. Ibadah trek atau anak, diadakan setiap hari Minggu. Untuk saat ini, sementara ibadah akan dilakukan secara online menggunakan Zoom pukul 11 pagi. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Ibadah Youth akan diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Mari, kami undang kaula muda untuk mengikuti ibadah ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itu by online hari Rabu. Ya, kecuali kita hari Minggu, kita lakukan hybrid, jadi ada yang online, ada yang onsite. Seperti itu. Jadi kegiatan gereja selama bulan Februari, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana ke depan. Tapi untuk bulan Februari ini, untuk ibadah youth, ibadah pria, ibadah doa, ibadah wanita, gereja anak juga, itu semuanya by online. Cuma ibadah raya aja hari Minggu jam 9, jam 11 yang memang kita adakan hybrid, onsite dan online. Itu saja, mungkin Pastor Stephen ada tambahan? Oke, shalom. Jemaat yang kasih dalam Tuhan. Sebagaimana ibadah pertama saya menjelaskan, demikian juga ibadah kedua ini karena ada beberapa pertanyaan soal amplop TCC. Bagi kita yang memiliki amplop yang seperti ini khusus untuk persembahan sukarela, ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, pakai amplop ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan persepuluhan atau persembahan syukur atau diakonia atau pembangunan gereja, itu menggunakan amplop ini. Jadi tinggal diisi aja, tinggal dicentang di sini persepuluhan, diakonia dan lain-lain. Jadi kasih persembahannya di sini. Kalau yang ini untuk yang sukarela ya. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Dan bagi jemaat yang online, persembahannya bisa ditransfer di nomor rekening yang sudah dicantumkan tadi di layar kaca, dengan memberikan keterangan apakah itu persepuluhan, sukarela atau diakonia dan lain-lain. Itu aja pengumuman tambahan dari saya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita. Di sini ada jemaat baru yang baru datang pertama kali. Oh, tidak ada. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau, ya Allah, Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang baik dan adil, Tuhan pemelihara hidup kami, yang begitu setia di dalam hidup kami, sekalipun kami tidak setia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami menyadari bahwa betapa kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, bawa kami, ajar kami Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Supaya hidup kami ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi, apalagi COVID-19 ini, varian Omikron yang melanda bangsa kami, dan juga saudara-saudara kami tetap menginginkan, merindukan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong, pelindung hidup kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati kami semua, memberkati jemaat-Mu pada pagi siang hari ini. Engkau memberkati hidup mereka, jerih payah mereka, setiap pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh setiap jemaat yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Untuk multimedia, WL, singer, imam musik, guru-guru sekolah minggu yang online, dan seluruh anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang terkasih, Pastor Daniel dan Ibu Vera sebagai Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kau yang mempercayakan pelayanan pengembalaan ini kepada mereka Tuhan di tempat ini. Kami percaya ini semua adalah rencana Tuhan. Dan kami berdoa biarlah hikmat dan marifat daripada Allah itu senantiasa baru terus dalam hidup mereka, dalam setiap pergumulan dan doa-doa mereka kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan menyatakan seluruh isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana-Mu bagi gereja ini mulai kedua hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga gereja ini berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati usaha, berkati keluarga dan anak-anak mereka Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga seluruh tim pengembalaan di tempat ini, dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan juga percayakan bagi kami semua. Kami kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan dan pelayanannya Tuhan, pelayanan yang bergerak sesuai dengan arahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang harus kami kerjakan Tuhan melalui online. Biarlah Engkau memberkati semuanya itu. Baik itu trek, youth, komsel, doa dan puasa, maupun wise gentleman Tuhan, dan juga woman in God. Semua pelayan-pelayan kami ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati, ini tidak mengurangi sukacita dari kami semua Tuhan dalam mengerjakan pelayanan ini di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan berkat Tuhan tidak pernah selesai dan berakhir bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita dan berkat yang dari Tuhan itu senantiasa mewarnai pelayanan-pelayanan kami. Kami disegarkan, kami dikuatkan, khususnya kami disembuhkan Tuhan apabila kami Tuhan ada hal-hal yang menyangkut jiwa kami, perasaan kami, batin kami yang terganggu, yang kurang sehat. Tuhan pulihkan melalui kuasa firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa negeri kami yang kami cintai ini Tuhan. Berkati negeri kami Indonesia ini Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kau berkati mereka dan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah RT RW. Tuhan Engkau mau berkati mereka dalam menjalankan Tuhan tanggung jawab mereka. Tuhan berikan hikmat mereka di dalam mereka menghadapi Tuhan situasi pandemi ini. Juga Tuhan berikan hikmat mereka supaya mereka mengambil langkah-langkah yang strategis untuk menahan laju Tuhan
varian Omikron ini di bangsa kami ini, sehingga ini Tuhan dengan kemurahan Tuhan, dengan kehendak Tuhan ini segera Tuhan berakhir dari bumi Indonesia ini, bahkan di dunia ini Tuhan, di dalam kehendak-Mu Tuhan dan kedaulatan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami memberkati bangsa ini, dan kami rindu juga Tuhan Engkau memberkati kami semua ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan berkat dari hamba-Mu. Mari jemaat yang dikasih Kristus, kita arahkan hati dan pikiran kita. Buka kedua tangan kita mau menerima berkat daripadanya. Tuhan menyertai engkau dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat, mari berkata amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau Yesus. Jemaat silakan duduk, silakan bersandar di sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.